Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Saya doakan semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke siswa kelas 4, minggu ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul untuk bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa. Kalian masih tak ingat kan? Nah, kisahnya Nabi Musa mungkin sudah ada yang tahu, dan juga yang belum mungkin. Nah, nanti kita akan membahasnya. Lalu materi kita kali ini yang pertama, kita akan bercerita tentang kelahiran Nabi Musa. Kemudian yang kedua menceritakan tentang Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun. Dan yang ketiga adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa. Langsung saja kita mulai dari kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa itu lahir di Mesir pada masa kekuasaan Raja Fir'aun yang keempat, atau Ramses Akbar yang ketiga. Ayah Nabi Musa itu namanya adalah Imron dan ibunya bernama Yukabad. Silsilah Nabi Musa itu sampai ke Nabi Ibrahim. Tepatnya Nabi Musa itu mempunyai ayah namanya Imron. Ayahnya Imron bernama Yasar, ayahnya Yasar namanya Khahidz, ayahnya Khahidz namanya Lawi, ayahnya Lawi bernama Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yakub namanya Nabi Ishak, dan ayahnya Nabi Ishak namanya adalah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Musa masih keturunannya Nabi Ibrahim. Berikutnya Nabi Musa itu merupakan saudara kandung dari Nabi Harun. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Harun ini merupakan kakak beradik. Nabi Musa itu lahir dari golongan Bani Israel. Memang kebanyakan Nabi itu lahirnya dari Bani Israel. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari suku Quraisy ya. Kemudian pada saat kelahiran Nabi Musa itu terdapat peraturan dari Raja Fir'aun untuk membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel yang baru lahir. Mengapa kok seperti itu? Ya, hal itu didasarkan pada mimpi Raja Fir'aun. Suatu saat Raja Fir'aun itu bermimpi, mimpinya adalah ada api yang datangnya dari Baitul Maqdis yang membakar negeri Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Jadi mimpinya Fir'aun ini tadi adalah ada api dari Baitul Maqdis. Nah, api ini membakar semua yang ada di Mesir kecuali rumahnya kaum Bani Israel. Nah, setelah mimpi ini maka Raja Fir'aun menanyakan arti mimpinya kepada ahli nujum. Nah, ahli nujumnya ini mengatakan bahwa arti mimpi tersebut akan kerajaan Mesir akan dirobohkan. Kemudian rajanya akan dibinasakan dan mengganti agama yang mereka yakini oleh laki-laki dari Bani Israel yang dilahirkan saat itu. Nah, dari mimpi itu yang digarisbawahi oleh Raja Fir'aun adalah laki-laki dari Bani Israel. Maka dari itu agar mimpinya ini tidak jadi kenyataan, maka Raja Fir'aun pada saat itu membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Kemudian pada saat itu juga maka ternyata lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang bernama Musa. Kemudian karena takut akan dibunuh oleh Fir'aun, ibunya memilih untuk menjauhkan Musa dan mencarikan tempat yang aman dari jangkauan Fir'aun.
Akhirnya Allah memberi petunjuk kepada ibunya Musa itu tadi untuk menghanyutkan Musa ke Sungai Nil dengan menggunakan tabut. Tabut itu ya sejenis kotak itu ya, yang bisa mengapung di air. Akhirnya dihanyutkanlah Musa kecil tersebut. Maka atas kehendak Allah, tabut itu ditemukan oleh istri Raja Fir'aun yang bernama Asiyah. Dan atas desakan Asiyah, Musa ini menjadi anak angkat Raja Fir'aun. Karena memang pada saat itu Raja Fir'aun belum mempunyai anak. Sehingga istrinya sangat senang menemukan Musa kecil ini. Sejak saat itu Musa dibesarkan di lingkungan kerajaan Fir'aun sebagai anak angkat dari Raja Fir'aun. Kemudian setelah dewasa dan setelah diangkat menjadi rasul, maka Nabi Musa itu diperintah untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun, yaitu berdakwah kepada ayah angkatnya sendiri. Akhirnya Nabi Musa berdakwah kepada Raja Fir'aun, akan tetapi Raja Fir'aun menolak dan memerintahkan tukang sihirnya untuk menyerang Nabi Musa. Kemudian atas penolakan ini dan atas perintahnya, maka tukang-tukang sihir itu melemparkan tongkat-tongkat yang dibawa oleh tukang sihir tersebut ke arah Nabi Musa dan berubah menjadi ular. Lalu apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa pun atas petunjuk dari Allah juga melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang sangat besar yang memakan semua ular-ular dari tukang sihir tersebut. Ya, jadi sihirnya tukang sihir Raja Fir'aun itu melempar tongkat yang berubah menjadi ular, maka Nabi Musa juga melemparkan tongkat yang sama, tongkat yang dibawanya juga menjadi ular. Bedanya ularnya itu sangat besar sehingga bisa memakan ular-ular dari tukang sihirnya Raja Fir'aun. Kemudian Raja Fir'aun semakin marah mengetahui kalah ya, tukang sihirnya kalah terhadap tongkatnya Nabi Musa itu tadi. Sehingga mengerahkan semua tentaranya untuk mengepung Nabi Musa dan membunuhnya jika sudah tertangkap. Dan Nabi Musa beserta pengikutnya mundur untuk meninggalkan Mesir. Ya, karena kalah orang ya. Nah, kemudian sesampainya di dekat Laut Merah, Nabi Musa kebingungan. Ya, karena mau menyeberang tidak bisa, kemudian mau kembali lagi, di sana ada pasukannya Raja Fir'aun. Bingung, sehingga turunlah perintah Allah agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Karena itu perintah Allah, maka Nabi Musa pun melakukan itu. Seketika lautnya terbelah menjadi dua dan terbentang jalan yang sangat panjang. Nah, akhirnya tanpa ragu lagi, tanpa berpikir panjang, Nabi Musa dan pengikutnya melewati jalan panjang tersebut yang berada di tengah-tengah laut itu tadi dan dikejar Raja Fir'aun beserta pengikutnya. Berikutnya, ketika Nabi Musa dan pengikutnya ini sudah tiba di seberang, laut kemudian kembali tertutup seperti semula. Akhirnya Fir'aun pun tenggelam. Nah, pada saat sebelum tenggelam itu, maka Fir'aun ini akan bertaubat. Akan tetapi terlambat, sebelum taubat sudah tenggelam duluan. Akhirnya Raja Fir'aun itu mati dalam keadaan kafir.
Itu adalah kisah dari Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa ini yang pertama adalah berani mengajak pada kebenaran. Maka kalian juga harus seperti itu, ya, berani mengajak temannya untuk berbuat yang benar. Yang kedua yaitu berani mencegah pada kemungkaran. Nah, ini ketika ada kemungkaran temannya akan berbuat jelek, maka kita harus berani mencegahnya. Berikutnya pelajaran yang ketiga adalah berusaha terlebih dahulu sebelum menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita harus berusaha. Apapun itu yang kita hadapi, kita harus usahakan. Setelah kita usahakan, maka kita serahkan kepada Allah. Dan yang keempat, berubahlah mulai dari sekarang. Jangan menunggu nanti. Jangan seperti Firaun ketika sudah akan meninggal terus mau bertaubat tapi tidak sempat. Ya, kita harus berubah mulai dari sekarang karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Maka selama ada kesempatan untuk bertaubat, kita harus segera bertaubat. Oke? Kira-kira bisa dilakukan itu pelajarannya dari Nabi Musa? Bisa ya? Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.